kita kelompok 4. Di sini kami berada di depan Monumen Perjuangan Rawagede yang berada di Desa Balongsari, di Kecamatan Ramata, Kabupaten Karawang. Sebelum kita masuk ke dalam, guys. Oke, sebelum masuk ke dalam monumen kita dikenakan tarif ya, itu sebesar 2.500. Di sini kelompok kami akan membahas tentang apa itu peristiwa Rawagede. Monumen ini berada di pinggir jalan sebelah utara, Dusun Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta. Peristiwa Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede. Bangunan monumen yang dibangun mulai November 1995 dan diresmikan pada 12 Juli 1996 ini terdiri 2 lantai. Dan di depan kita ada patung yang menggambarkan ibu bersama anaknya yang tewas tertembak. Di belakang bangunan monumen terdapat halaman yang fungsinya untuk tempat upacara dan juga sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Makam pahlawan di bagian belakang diberi nama Sampurna Raga. Di samping timur jalan masuk makam pahlawan terdapat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede. Jumlah korban tersebut terdiri peristiwa 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Iya kan, 45 negara kita merdeka. Kok di sini 47 pembantaian. Di sini kita mewawancarai seseorang narasumber yang bernama Pak Sukarman. Beliau pun menjelaskan sejarah peristiwa Rawagede. Pak, ada yang mau ditanya nanti? Iya. Kalau Lukas Kustario itu siapa? Lukas Kustario. Nah, Pak Lukas ini kapten, komandan kompi Karang Bekasi. Di sana ada apoteknya di dalam. Ya, jadi. Dan kemudian kami pun berpindah tempat menuju reliefan yang pertama. 9 Desember. Nah, ini tahunnya di belakang. Udah mau ngehir tadi 1947 peristiwa ini 1947. Nah, ini Karawang masa lalu. Karawang masa lalu itu yang digunakan dari Bandung sampai keluar Jawa pada Cikarang. Perairannya belum ada tol, belum ada jalan. Jadi Cikarang yang digunakan ke sana kemari. Makanya pelabuhan-pelabuhan kapal kecil atau perahu ini namanya teluk. Makanya di Batu Daya ada Teluk Bango, Teluk Kambulu, ada Teluk Mungkal. Kalau di Karawang ada Pohon Jambe, jadi Teluk Jambe. Teluknya. Nah, ini para masalah itu Bapak itu menciptakan suatu rel itu masjid kampung Karawang di Citarum. Bentuknya seperti itu. Ini masjid tertua di Pulau Jawa. Tahun berapa masjid agung itu dibuat? 1418. Siapa yang buat? Syekh. Didampingi Syekh Abdurrahman. Tapi di belakang kantor pos yang sekarang di Karawang itu rumah-rumah asli Belanda, itu asrama polisi. Ya, itu yang mau ke jembatan. Nah, itu Syekh Abdurrahman kalau lagi wudhu ke Citarum suka ditembak. Tapi nggak kena-kena. Makanya Belanda amanah. Awas, hati-hati. Orang Jambe, orang Karawang di pinggir Citarum atau di Citarum ada yang orang luar biasa Mbak ini. Siapa namanya? Tuan Brosman. Jadi nggak bilang Syekh, dia mah Tuan. Abdurrahman dia mah Brosman. Tapi orang sekarang terus jangan Karawang dikatakan Tuan Brosman itu Belanda. Maling takut sama Tuan Brosman karena Belanda gitu. Udah Belanda yang nembak bergerak. Itulah. Nah, ini 1418. Masih. Ya, 1418. Bapak ke Demak ke pesantren Wali Songo 15 hektar. Di situ apa tuh? Menemukan masjid yang dibuat oleh Wali Songo. Tahun berapa? Tikangnya aja Sunan Bonang, Sunan Ngapel, Sunan Kalijaga itu 1472. Jadi 18 itu 72 berarti. Nah, kata Kiai sana dulu juga Wali Songo juga pernah berguru kepada Syekh
Jayapura. Bapak berangkat lagi kemana? Ke Cirebon. Di Keraton Cirebon ada masjid yang dibuat oleh Sunan Gunung Jati tahun berapa? 1475. Masehi, 1 malam. Setelah Pak Sukarman menjelaskan gambaran tentang sejarah reliefan yang pertama, kemudian kami pun menuju ke reliefan yang kedua. Ini abad ke-16. Mataram dikirimkan karena di sini perang-perang segala macam. Akhirnya Mataram ngirim pasukan 1000 prajurit dengan istrinya untuk merubah apa? Rawa-rawa jadi sawah. Karawang tuh karawaan, rawa-rawa. Cikampek, Cilamaya, Cirangon, Cici itu cai gitu. Jadi buat itulah dari Mataram. Nah, dipimpin oleh siapa? Waktu singa ini. Tapi ini waktu itu bapaknya ini singa perbangsa ya gitu ya. Nah ini singa perbangsa tuh dilantik jadi bupati pertama 10 Mulut tahun 1633. Ya 1633 abad ke-16. Ini siapa? Singa perbangsa. Singa itu singa apa saja saya lupa sedikit ya. Itu bapaknya yang berhasil sini, tapi mau dilatih meninggal di Galuh. Akhirnya dikirim anak singa perbangsa. Tapi singa perbangsa dari 1633 1677 meninggal dunia. Yang 44 tahunnya gitu ya. Jadi bupati Karawang pertama kan. Akhirnya apa? Dimakamkan di mana? Di Manggung Jaya, Cilamaya, perbatasan Tempuran. Tapi dari Solo, dari Mataram, dari Jogja datang sini untuk dimakamkan di sana. Ya karena di sini udah siapkan. Nah itu gedung tenda lama itu yang sekarang ada di alun-alun itu pohon beringinnya. Diantar dari sana sampai ke Cilamaya ke Manggung Jaya. Tapi di Cirangon, begitu masuk Manggung Cirangon itu kain apa tuh darah keluar dari sini, darahnya semua perbangsa. Ya, akhirnya belok ke Majalaya, ada pohon besar dan gede, di Pandian di situ dimandiin, tapi ternyata nggak berhenti. Akhirnya dipenggal, dipotong. Jadi kepalanya dimakamkan di Solo. Tapi di Cirangon digantilah dengan kepala kambing. Makanya di Cirangon mau hidup kambing selama-lamanya. Kemudian kami menuju ke reliefan yang ketiga. Masa lalu. Rumah di pantai-pantai itu begini. Oh, jadi dipakai tiangnya gonggong, eri, jadi istilahnya panggung-panggung. Iya, Panggung di pantai laut Karawang, Bekasi sampai manapun. Kalau naik pantai begini rumah itu. Inilah kiriman dari pembangsa budaya Jawa Natalan tadi. Tapi di pertengahan kita kesini udah begini, udah pakai genteng, udah pakai bilik, udah pakai rangkawat. Tapi Belanda menjajah 350 tahun di negara kita, termasuk di Indonesia, termasuk di Karawang, udah bikin pabrik dos mewah-mewah tuh. Mohon maaf. Makanya ada jalan kereta api Karawang Rengas Dengklok, Karawang Mabang Wadas Cikampek Cilamaya, itu mengeruk kekayaan. Nah ini mantan katakan pabrik gas Belanda yang sekarang jadi Ramayana. Terus sebelah timurnya Cinangoh yang pernah jadi Samsat dekat Karipuri itu ya. Nah terus yang di Lamaran yang sekarang lagi dibongkar, nah itu pabrik pelawat gas Belanda jiwa angker di situ. Gua pernah buat tukul jalan-jalan ke situ. Bapak ini tukang buat tukul Metseri di Karawang, Kampung 9. Oh cari kemana-mana ini lumayan 1,5 juta dibayarnya. Ya karena orang yang tahu sejarah, mengerti juga. Ya. Nah inilah Karawang masa lalu. Dari 4 orang dosen. Dan kemudian kami pun ke reliefan yang keempat. Belanda tuh menjajah bangsa kita selama sekian ratus tahun, menanam teh, cengkeh di daerah pegunungan di Bandung di mana pada larang. Itu begitu suruh kerja tapi hasilnya dikeluh. Tapi makanya negara sampai sekarang negara di dunia paling terkaya itu Belanda. Yang punya bank dunia di mana-mana itu Belanda. Nah ini Jepang lebih parah lagi, menjajah bangsa kita selama 3,5 tahun ya. Tuh dipukul, dipenggal. Tapi mencoba bangsa kita sendiri yang diberangkat oleh Jepang namanya Daigancho, Komicho bahasa Jepangnya. Kalau bangsa kita pangaco lah, lantaran sering ada tauco. Nah ini, nah itu di atas ini 3
ini Bung Karno, Bung Hatta, dan sini waktu untuk Bung Karno waktu diculik dengan stek proklamasi. Tapi ini pengibaran bendera yang tadinya di lapangan Ikada. Tahu lapangan Ikada? Monas. Nah itu dikuasai Jepang, akhirnya di rumahnya Bung Karno. Cuman 300 orang dihadiri, yang puluhan ribu siaran radio, ada lapangan Ikada dari jam 6 sampai 10. Ternyata dikuasai tentara Jepang. Akhirnya Bung Karno udah di rumah bisa. Kami pun memasuki ruangan monumen. Di ruangan ini terdapat juga patung-patung. Figur Belanda yang menyerang sini 300 militer berpakaian gini, terus sepatunya seperti asli dan plastik. Pak, pokoknya plastik sarua, tapi juga pohon hidung. Tuh ibu-ibu ngambil anak yang dibantai umur 15 tahun. Semua laki-laki dari usia 15 tahun ke atas. Laki-laki yang 12 tahun sebelum melihatnya juga nggak dibantai. Tapi laki-laki perempuan nggak ada yang bantai. Karena yang mengumbar salah seorang yaitu Kapten Lukas Kustari. Setelah kami mendapatkan informasi dari Pak Sukarman tentang sejarah peristiwa Rawagede di monumen ini, kami pun berpamitan untuk pulang. Menyampaikan penjelasan dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.